wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Apa soalnya lagi ya? Nubuah Nabi Muhammad, ba'atsallahu bihi Muhammad, mal farqu baina tauhid rububiyah wa tauhid uluhiyah. Apa maknanya? Soal ke-15. Soal mal farqu baina tauhidi ar-rububiyyati wa tauhidi al-uluhiyyati. Apa arti mal farqu? Perbedaan. Apa perbedaan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah? Apa jawabannya? Jawab, tauhid rububiyah fi'lur rabb, fi'lur rabbi, fi'lur rabb, rabbu ya, fi'lur rabb, fi'lur rabbi lah ya. Alhamdulillah. Tauhid rububiyah itu berkaitan dengan perbuatan Rabb, perbuatan milik Rabb ya, fi'lur rabbi lah. Apa contohnya fi'lur Rabb? Mislul khalqa, mislu al-khalqu, seperti mencipta, wal rizq, memberi rezeki, wal ihya'u, seperti menghidupkan, wal ama wal imatahu, wal imatatu, mungkin ini imatah, mematikan, bukan imatahu ya, kurang titiknya. Kalau kita nggak ngerti dengan bahasa Arab, wal imatahu apa artinya lagi? Apa bedanya al ihya'u wal imatahu? Imatahu mematikan dia artinya lagi, mematikan Allah jadinya. Tapi kalau imatatu, banyaknya Allah memati-matikan, menghidup-hidupkan, memati-matikan, al imatatu ya. Wa inzalul matar, apa artinya? Inzal, nazala yanzilu, inzal menurunkan, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan. Itu termasuk tauhid rububiyah. Untuk apa gunanya kita bertauhid rububiyah? Kenapa kok mesti ada tauhid rububiyah, uluhiyah, sama sifat? Kenapa harus 3 ini? Kenapa ada uluhiyah aja? Ini dicemooh sama al-Asy'ariyah. Tahu Asy'ariyah? Orang yang berpahamkan al-Asy'ari, kayak di Taqausar itu Asy'ari itu, al-Muturidi itu. Ya, Hasan al-Asy'ari itu, Abdul Hasan al-Asy'ari, sifat 20 itu dia al-Asy'ari itu. Dia mencemooh nih orang yang bertauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tri tauhid ini dibilangnya tri tauhid. 3 tauhid ini bilangnya tri tauhid, kayak trinitas. Kenapa dia benci dengan tri tauhid? Apa perbedaannya orang alul sufi, orang-orang kayak kebanyakan orang di Duri ini? Kenapa dia benci dengan tauhid rububiyah? Tauhid asma wa sifat benci dia. Kenapa? Kemarin dah bilang. Lupa ya? Karena bilang kayak membeda-bedakan. Enggak gitu dah. Kenapa? Dia benci dengan tauhid 3 ini karena dia sama dengan orang benci bilang haram rokok, makruh rokok. Rokok haram lah, karena dia ulama perokok, karena dia merokok, makanya benci dibilang fatwa rokok haram. Berarti karena dia perbuatannya syirik. Kenapa dia syirik? Tahu? Tauhidnya itu tidak mendalam. Kenapa tidak mendalam? Dia bilang tidak Tuhan selain Allah aja. La ilaha illallah, itu tidak ada Tuhan selain Allah yang disembah kecuali Allah. Padahal enggak segitu dia. Kalau orang dalam mengkaji, kajinya dalam tentang tauhid. Kalau cuma la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu tidak cukup. Ada dia tidak ada Tuhan selain Allah, tapi dia minta sama kuburan.
mempercayai Nyorir Kudul, apa namanya? Nyiro. Pantai Selatan atau kubur keramat. Ada dia bilang di bumi ini selain Allah yang di langit itu, di bumi ini ada yang menguasai memberi berkah, memberi keselamatan, menyampaikan manfaat. Ada syekh-syekh itu kalau kita ingin berhubungan kepada Allah harus melalui dia. Kalau tidak dengan dia tidak sah. Kita ini orang kotor. Nah, itu ini. Percaya orang kayak gitu, sufi-sufi kayak gitu, itu dia benci. Padahal ibadah itu bukan cuman rukuk dan sujud kepada Allah, berdoa kepada selain Allah itu termasuk menganggap ada yang lebih memberi mudarat di bumi ini selain Allah, itu termasuk tauhid itu. Karena perbuatan Allah itu dari langit sampai bumi sampai seluruhnya Allah yang berkuasa. Apa saja seperti ini tadi, fi'lur rabb, tauhid rububiyah. Kalau ada orang meyakini ada yang memberi rezeki, tuangku keramat memberi rezeki anak berkah kepada kita, ya itu syirik itu. Itu seluruhnya perbuatan Allah yang memberi manfaat, memberi mudarat. Beda dengan orang Asy'ariyah. Selain Allah yang di langit, ada lagi berkah dari guru, berkah dari orang soleh-soleh yang telah mati, berkah nabi. Nabi itu ketika hidup bisa. Itu pun juga dari Allah. Nah, itu dari Allah juga. Kalau bukan Allah dengan izin Allah, nabi sendiri tidak bisa. Tak boleh dikatakan masya Allah wa syi'ta, tak boleh. Allah telah berkehendak, kamu juga berkehendak, sama-sama berkehendak, itu aja tidak boleh. Baru semua boleh. Nah, itu berarti apa? Selain Allah itu tidak bisa memberi mudarat. Perbuatan Allah semua. Itu makanya ditauhidkan rububiyah Allah tadi. Ya, Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pemberi berkah, pemberi hidup dan mati, semuanya pengatur. Itu perbuatan Allah saja. Makanya perlu ditauhidkan. Itu yang disebut tauhid rububiyah, yaitu mentauhidkan perbuatan Allah itu. Allah saja yang mampu, itu maksudnya. Allah saja yang bisa berbuat itu, yang lain tidak ada. Kalau masih ada yang lain berarti tidak ada tauhid rububiyahnya. Termasuk syirik dia. Meyakini ada yang memberi manfaat dan mudarat di muka bumi selain Allah, ini tauhidnya rusak. Walaupun dia katanya tauhid uluhiyahnya mantap, beribadah kepada Allah saja, tidak bisa. Perbuatan itu aja tidak boleh kita bikinkan untuk selain Allah. Yang bisa mengatur, yang bisa memberi mudarat manfaat Allah saja. Itu baru ditauhidkan rububiyah Allah, fi'lur rabb itu. Jadi tauhid rububiyah fi'lur rabb mesti seperti khalqa, rizqa, wal ihya, wal imatatu, wal inzalul mataru, wa inbatun nabatati, inba wa inbatun nabatati. Apa artinya? Inbat, nabata, nabati apa nabati? Tumbuh, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, artinya al inbatun nabatati. Kenapa nabatati? Karena nabatati kan jamak. Nah, jamak ya, harus baris bawah dia nabatati. Ya, sama dengan samawati, tidak ada samawatu kan? Nah, itu dia. Untuk jamak muannas, nah, taksir, muannas taksir ya. Jamak taksir muannas ya. Wa inbatun nabatati. Ya. Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu semua Allah semua. Tak bisa karena dewi ini, dewi itu, beda dengan Tuhan yang musyrik itu. Dewi bulan, dewi tanaman, dewi ya, apalagi macam-macam dibilangnya dewi-dewi. Nah, itu tidak mentauhidkan sang pencipta. Kita berbeda dari agama-agama itu. Kita perbuatan Allah kita tauhidkan untuk Allah saja berbuat ini. Ini Allah saja yang bisa. Ini Allah saja yang disembah. Ini Allah saja
Apa? Asma wa sifat apa? Apa lagi itu? Kenapa kita harus asma wa sifat? Asma wa sifat. Tauhid al asma wa sifat. Itu ada lagi. Ini masalah dua ini baru. Tauhid rububiyah sama uluhiyah. Jadi kita mentauhidkan, menjadikan perbuatan Allah hanya Allah saja yang berbuat, yang lain tidak bisa berbuat. Seperti apa tadi? Menciptakan dari rezeki, menghidupkan, mematikan, menurunkan air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa tadbirul umur. Tadbir apa tadbir? Yudabbirul amr. Apa yudabbir? Tadbir. Dabbara yudabbiru wa tadbir. Tadbir bukan takbir ya. Tadbir. Apa artinya? Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi min kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Apa tadbir? Tadbir, dabbara yudabbiru tadbir. Yudabbirul amra minas sama. Tahu? Mengatur. Mengatur. Mengatur artinya tuh ya. Mengatur. Ya, mengatur artinya. Ya? Nampak? Ya nampak kan? Amin. Dah. Nah. Jadi kita tauhidkan itu gunanya mentauhidkan rububiyah, bukan tauhid ini. Kok bid'ah malah dibilangnya bid'ah. Tauhid rububiyah ini gak pernah Nabi mengajarkan. Mana dalilnya? Tak dalil ya. Gimana jawabnya? Sering dulu kami bertengkar di sosmed berminggu-minggu dulu tentang ini. Apa jawaban kita? Memang tidak ada dari Nabi bilang tauhid rububiyah, kan kemarin ini. Jadi walaupun secara teks nggak ada Nabi bilang, tapi dalam Al-Fatihah itu cukup itu. Tahu Al-Fatihah? Alhamdulillahirabbil alamin. Tauhid apa itu? Uluhiyah. Ar-Rahman. Kok uluhiyah pula tuh? Alhamdulillahirabbil rububiyah lah. Iya. Ada enggak situ? Rububiyah ada enggak tuh? Allah saja menciptakan seluruh alam. Seluruh alamnya Allah yang ciptakan, yang lain enggak pandai. Enggak bisa. Rububiyah ada tuh. Kalau diyakini ada yang lain yang bikin langit, bumi, aras, surga, neraka, menghidupkan, mematikan, menurunkan air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kira-kira masuk akal enggak tuh? Selain Allah enggak ada, enggak masuk akal. Allah saja yang bisa berbuat itu. Selain Allah enggak ada. Siapa orangnya? Kalau ada siapa ya? Enggak ada kan? Enggak ada, Allah saja. Makanya disebut alhamdulillahirabbil alamin artinya. Apa maknanya? Pencipta seluruh alam semesta alam. Pencipta seluruh semesta alam. Siapa alam? Kemarin Nabi bilang apa? Semua alam itu apa? Semua selain Allah. Kullu siwa alam apa? Kullu ma siwallah kullu ma siwallah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Apa artinya? Kullu ma siwallah, apa saja yang selain Allah itu alam. Termasuk Nabi sendiri. Termasuk saya. Wa ana wahid, saya ini salah satu dari Nabi. Itu definisi ulama sahabat. Nabi yang bilang kalau Nabi ya? siwallah kullu ma siwallah alam. Wa ana wahid, saya ini salah satu dari alam yang banyak tadi. Jadi seluruh selain Allah itu alam. Kalau enggak Allah itu alam itu. Jadi yang mencipta alam semua itu Allah. Makanya disebut Rabbul Alamin. Pencipta seluruhnya itu Allah semua. Sekarang tauhid uluhiyah. Itu kan masalah perbedaan kan? Kenapa mesti kita bertauhid? Yang tiga kita tauhidkan Allah yang dalam yang tiga hal ini.
Ini sementara selain ahlu sunnah salafiyah, ya, golongan Taifah Mansurah itu nggak suka dengan tauhid rububiyah ini. Dia masih percaya sama gajah. Tuh, permisi tuh, jangan ganggu kami tuh, ampun tuh. Siapa yang memegang ubun-ubun gajah? Takut sama gajah, takut sama hantu, takut sama jalan angker, kuburan keramat ini. Kalau ndak dikasih nazar, ndak disembelihkan ayam atau apalah, kambing, nanti bisa mengganggu kita ya. Harus berikan sesajen. Orang yang bikin sesajen ini rububiyahnya ndak ada ini. Paham nih? Ini gunanya tauhid rububiyah, dan orang yang membenci rububiyah ini sama dengan perokok tadi. Kenapa dia benci diharamkan rokok? Karena dia merokok. Kenapa dia benci dengan tauhid rububiyah? Karena dia mensyirikkan perbuatan Allah. Ada perbuatan Allah diberikan kepada makhluk Allah. Allah yang berbuat, makhluk Allah yang dipuji. Ini zalim namanya. Kezaliman yang besar ini. Iya. Inna syirk la zulmun azim. Ya bunayya la tusyrik billah, kata siapa itu? Luqmanul Hakim. Wahai anak-anakku, wahai anakku, jangan kau syirik sama Allah. Karena syirik itu perbuatan kezaliman yang besar. Kenapa kezaliman? Karena alamat salah, meleset. Ya. Musuh mestinya yang ditembak, rupanya bapaknya ditembak. Nah, ini kan enggak main ini. Yang berjasa itu bapaknya, yang jahat itu perampok, malah yang ditembak bapak, bukan perampok. Ini zalim nih, kezaliman yang besar. Allah yang berbuat semuanya, yang kita yakini sebagai pencipta alam, malah selain Allah, Nyi Roro Kidul lah, orang soleh lah, kubur keramat lah, batu bebatuan lah, ya, pohon-pohonan lah, ya, tempat-tempat angker lah yang dibikinnya sesajen. Ini kan sama dengan tadi itu, yang bekerja lain, yang digaji lain. Kezaliman nih, zalim besar ini. Ini gunanya kita bertauhid rububiyah, meyakini semua yang mencipta, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan itu perbuatan Allah Rabbul Alamin aja. Sekarang tauhid uluhiyah, ya. Apa tauhid uluhiyah? Fi'lul abd. Fi'lul abdi, ya. Fi'lul abdi. Apa itu? Berkaitan dengan, kalau tauhid rububiyah fi'lul rabb, kalau tauhid uluhiyah fi'lul abd. Apa fi'lul abdi? Apa maksudnya ini? Tauhid uluhiyah itu fi'lul abdi. Ya, perbuatan hamba ini semua peribadahannya hanya untuk Allah saja. Ini uluhiyah ini. Nah, uluhiyah ini semua apapun nama ibadah itu untuk Allah. Kalau dipalingkan ibadah kepada selain Allah itu namanya syirik. Syirik lagi. Banyak syirik, makanya orang dicemooh kali oleh orang apa? Syirik, bid'ah itu aja kajinya. Ya memang itu. Allah itu baru bisa nampak apanya? Keagungan Allah itu dengan tauhid inilah. Kalau tidak ada tauhid, Allah dengan makhluk itu sama rata, sekufu. Sama Allah kita sujud begini, sama selain Allah kayak gitu juga. Bahkan melebihi Allah lagi ada. Ini kezaliman ini. Ya bunayya la tusyrik billah. Ya, kalau tidak ada tauhid yang tiga ini, Allah itu sekufu. Padahal Allah itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Tidak satu pun yang tiap-tiapnya itu serupa dengan Allah. Walam yakun, tidak ada yang sekufu. Lam yakun, tidak ada keadaan Allah itu yang sekufu dengannya. Allah dengan selain Allah itu tidak ada duanya, tidak ada yang sekufu sebanding. Walam yakun, tidak satu pun keadaannya yang sama dengan Allah itu tidak ada. Harus gitu keyakinan. Al-Ikhlas tadi, surat Qul Huwallah itu. Jadi
dengan tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Apa artinya? Makna liya'budun liwahidun, mentauhidkannya. Tauhid dari mana? Tauhid dalam perbuatannya, tauhid dalam peribadahan kepadanya, tauhid di dalam asma wa sifat. Kenapa perlu asma wa sifat? Karena kita meminta, kita berdoa kepada Allah sesuai dengan asma dan nama dan sifat Allah. Jangan sampai kita merubah-rubah makna. Orang Asy'ariyah, Al-Asy'ari, Maturidi, si P20, si P7 ini, apa dia? Merubah-rubah dia. Apa yang terubahnya? Seperti Allah punya tangan. Apa yang dibilang tangan ini? Kekuasaan. Allah itu istiwa. Apa dibilangnya? Istaula. Apa istaula? Menguasai aras. Allah yang menguasai aras artinya. Bukan bertempat tinggi dia. Dia membantah Allah di atas langit. Kalau dibilang di atas langit, berarti Allah bertempat. Sebelum langit diciptakan Allah di mana? Berarti Allah butuh tempat. Tidak setiap yang punya tempat membutuhkan yang di bawah. Ya. Seperti apa contohnya, lampu itu di atas. Ya, dia tidak butuh dengan yang di bawah. Tidak butuh yang di atas. Apa namanya? Ada contohnya, kata orang kayak itu, lupa contoh pemahamannya ya kan. Tidak semua yang ada di atas itu membutuhkan yang di atas, yang di bawah juga. Itulah contohnya. Pokoknya itu masalah lain. Tapi merubah-rubah ini yang nggak boleh. Allah bilang summastawa ilas sama wa anzalna minas sama'i ma'an. Inzal dengan yarfa'u, naik dengan turun beda kan? Kalau naik kemana arahnya? Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Kalau wa anzala minas sama tanzilun la raiba fihi mir rabbil alamin. Al-Quran ini diturunkan dari Rabbul Alamin, yang tidak ada keraguan di dalam Quran, dari Allah Rabbul Alamin. Tanzil itu turun itu biasanya dari mana? Dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan? Atas ke bawah, tanzil. Berarti Allah di atas. Summastawa ilas sama fasawa aamintum man fis sama. Aamintum man fis sama. Nah, dia mengatakan, orang Maturidi ini, orang Al-Asy'ari sifat 20 ini, Allah ini tidak boleh dibilang Allah di langit. Tapi Allah itu tidak di langit, tidak di mana-mana. Kalau seperti ini berarti tauhid asma wa sifatnya batal. Apa makna tauhid asma wa sifat? Mengimani setiap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang Allah jelaskan di dalam Quran, yang Nabi jelaskan di dalam sunnah, dan meyakini bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'. Nah, gitu. Tidak dengan cara mentakwil, mentaktil, mentakyif, bagaimana tidak boleh. Ya. Kita imani nama-namanya, apa yang disebutnya, tanpa menanyakan bagaimana. Allah turun setiap malam, sepertiga malam akhir Allah turun dan berkata, menyeru-nyeru, siapa yang bersalah minta ampun, aku ampuni. Siapa yang meminta rezeki akan aku beri rezeki. Allah tiap malam turun. Turunnya Allah ke langit dunia tiap malam. Dan itu turun itu kita imani. Kita imani sifat-sifat turun Allah itu. Allah punya sifat turun. Nah, perlu bagaimana turun Allah. Kemudian setiap tempat beda-beda. Sekarang ini di Ambon udah sholat isya lewat ini. Udah mau tidur ya jam 9 madanya.
Kemudian di Arab Saudi ini masih jam 3 atau jam 5 nih. Nah bagaimana nanti? Nah, bagaimana caranya? Ada Syekh ditanya, ya Syekh, dunia ini kan tak sama malamnya dan tak sama pula matahari terbitnya. Bagaimana itu Allah turun sepertiga malam? Bagaimana jawab Syekh? Bingung kita lah kalau tidak belajar ya. Kita imani saja bagaimana keadaan suatu tempat itu. Kalau sepertiga malam Allah turun, ya sepertiga malam pada tempat itu. Jadi Allah itu banyak. Tidak bisa, laisa kamitslihi syai'. Tak perlu kita tanyakan bagaimana caranya, waktu-waktunya itu bagaimana. Kalau Malik kan pernah marah. Nah, marah dia. Tentang apa tuh? Malik ya. Iya, al-istiwa. Bagaimana tuh Allah itu istiwa gimana ya Imam? Istiwa itu maklum. Kemudian bagaimana dia istiwa itu majhul. Bertanya tentang itu bid'ah. Ya, mengingkari adalah kafir. Jelas Imam Malik bilang. Istiwa maklum. Apa istiwa? Istiwa itu berada di singgasana tinggi. Istiwa itu isti'la. Isti'la. Al-ulu wal a'la, ya. Tinggi dan paling tinggi tempatnya. Allah punya sifat tinggi lah. Maha pencipta masa di bawah-bawah? Mana bisa? Jokowi aja ditaruh di bawah, kita di atas, tidak beradab namanya. Ini Allah udah datang di bawah. Kalau Allah di bawah, sebenarnya dia Isra Mi'raj itu tidak bisa ceramah. Rasulullah pergi di malam Isra Mi'raj, kemana naiknya? Naiknya ke atas atau ke samping atau ke lembah atau ke dalam lautan? Ya ke atas lah, Isra Mi'raj. Dia tiap hari berapa kan? Berceramah. Isra Mi'raj. Mi'raj itu naik. Naik itu tentu ke atas, tidak mungkin ke samping, tidak mungkin ke lembah, tidak mungkin ke kedalaman lautan. Inilah sablengnya orang-orang yang menolak asma wa sifat, ya, nama-nama Allah. Yang menolak itu orang-orang jahiliyah nih. Wa mar-Rahman dalam surah Isra kan. Kalau Allah kami tahu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillah itu kami tahu Allah itu Allah. Yang Rahman ini siapa ini? Ini orang jahiliyah dulu nih. Ketika perjanjian, ya, orang yang menolak nama-nama itu. Ayyaman tad'u apa dalam surah Al-Baqarah? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama. Banyak nama Allah. Tak boleh kita bilang nama Allah itu hanya sekian. Pokoknya yang baik-baik itu nama Allah itu. Tidak dibatasi dengan 100. Berdoa dengan nama Allah. Fad'uhu biha. Berdoalah kamu dengan nama-nama itu. Yang sesuai dengan yang dinamakan dirinya dengannya. Bukan nama-nama kita bikin sendiri, nama Allah enggak. Nama yang Allah namakan dirinya dengan itu di dalam kitabnya, kemudian dinamakan oleh Nabi di dalam sunnah-sunnahnya, tanpa menyamakan dengan apapun, tanpa menanyakan bagaimana, dan kita meyakini bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Ini makna asma wa sifat. Kalau kita sebagaimana dalil kita pahami, insya Allah tidak bingung dia. Kalau ada orang bertanya begini-begini, ya kita kasihkan aja dalil sama dia, dah selesai. Orang tidak bingung, tidak bertele-tele, kita juga nggak kepayahan menjawab. Gitu ya. Jadi tauhid uluhiyah adalah berhubungan dengan fi'lul abad. Ya, perbuatan hamba itu harus tidak boleh mengibadahi selain Allah. Ya, wa'budullah anya'budullah wajtanibut taghut anya'budullah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Apa saja ibadah itu seperti doa, khauf, roja. Apa roja? Khauf apa khauf? Khauf tak? Roja apa roja? Roja itu berharap. Tawakul
berwakil ya, menyerahkan, diserahkan urusan ini sama Allah semua. Inabah taubat. Inabah, ar-raghbah, raghbah itu berharap juga tuh, sama dengan roja. War-rahbah takut. Wan-nadar bernazar. Ya, bernazar. Istighasah berdoa dalam keadaan sempit, di dalam keadaan genting. Wa ghair zalik, dan lain-lain sebagainya dari sekian banyak min anwa'il ibadah. Apa saja dari sekian banyak ibadah itu diperuntukkan perbuatan hamba itu hanya untuk Allah saja. Itu namanya tauhid uluhi. Beda dengan orang selain salafiyah, selain ahlu sunnah, selain taifah mansurah, dia beribadah kepada selain Allah. Contohnya dia bertawakal kepada tuan guru, ya, dia berdoa kepada selain Allah, kepada tuan guru, kepada orang dalam kuburan. Dia takut kepada tuan guru, orang-orang ini itu, ya, kuburan keramat, takut ke Tuhan. Dia bernazar. Nazar apa? Nazar itu ibadah. Mana ayatnya nazar? Masih ingat nazar? Yufu bin nadri. Yufuna bin nadri, sifat orang abror ini, orang yang berbakti. Dia